Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ika Untari Wibawati selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Pendidikan dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil materi kami yaitu mengenai ANOVA. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Mbak Luluul Marhambah dengan NIM 2319014. Yang kedua Astri Wulandari dengan NIM 2319015. Yang ketiga Afroh Novianti dengan NIM 2319039. Dan yang keempat ada Karyati dengan NIM 2319231. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ANOVA. ANOVA adalah singkatan dari analisis variansi, yaitu model yang berfungsi untuk mendeteksi perbedaan kelompok pada variabel terikat tunggal. Atau dalam kata lain, ANOVA digunakan untuk mengkaji apakah rata-rata hitung dari 3 populasi atau lebih sama atau tidak. ANOVA biasa dikenal dengan istilah uji F. Pengujian menggunakan ANOVA ini tergolong dalam uji komparatif yang bertujuan untuk membandingkan apakah rata-rata 3 kelompok atau lebih yang diuji berbeda secara signifikan atau tidak. Fungsi dilakukannya uji ANOVA ini adalah untuk melihat kemampuan generalisasi yang dapat dilakukan peneliti. Apabila hasil penelitian terbukti berbeda, berarti sampel-sampel tersebut dapat digeneralisasikan karena data yang didapat dianggap mampu mewakili populasi. Menurut Seber dan Le, terdapat beberapa syarat jika ingin menggunakan uji ANOVA, yaitu yang pertama, variabel bebas dengan simbol X berada pada skala nominal atau ordinal. Yang kedua, variabel terikat dengan simbol Y berarti pada skala interval atau rasio. Yang ketiga, data sampel berdistribusi normal. Yang keempat, populasi bersifat homogen. B. Langkah-langkah ANOVA satu arah dan langkah ANOVA dua arah. Yang pertama, analisis varian satu arah atau ANOVA satu arah. Dinamakan analisis varian satu arah karena analisisnya menggunakan varians dan data hasil pengamatan, merupakan pengaruh satu faktor. Tujuan dari uji ANOVA satu jalur adalah untuk membandingkan lebih dari 2 rata-rata, sedangkan gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi. Maksudnya, dari signifikansi hasil penelitian, jika terbukti berbeda berarti kedua sampel tersebut dapat digeneralisasikan atau data sampel dianggap dapat mewakili populasi. ANOVA satu jalur dapat melihat perbandingan lebih dari 2 kelompok data. ANOVA pengembangan atau penjabaran lebih lanjut dari uji T atau T-hitung. Uji T atau uji Z hanya dapat melihat perbandingan 2 kelompok data saja, sedangkan ANOVA satu jalur lebih dari 2 kelompok data. Contoh perbedaan prestasi belajar statistika antara mahasiswa tugas belajar atau X1, izin belajar X2, dan umum X3. Untuk menghitung ANOVA pengembangan, maka didapatkan rumus KR sama dengan JK dibagi DB, di mana JK adalah jumlah kuadrat dan DB adalah derajat bebas. Langkah-langkah uji ANOVA satu arah. Yang pertama, sebelum ANOVA dihitung, asumsikan bahwa data dipilih secara random, berdistribusi normal, dan variannya homogen. Yang kedua, buatlah hipotesis dalam bentuk kalimat. Dan yang ketiga, buatlah hipotesis dalam bentuk statistik. Selanjutnya, buatlah daftar statistik induk. Yang kelima, hitunglah jumlah kuadrat antar
grup dengan rumus bagi berikut. Terus selanjutnya yaitu menghitung derajat bebas antar grup dengan rumus bagi berikut dan menghitung kuadrat rata antar grup. Yang ke-8, hitung jumlah kuadrat dalam antar grup. Yang ke-9, menghitung derajat bebas dalam grup. Yang ke-10, menghitung kuadrat rata dalam antar grup. Dan yang ke-11, mencari F hitung. 12, tentukan taraf signifikansinya. 13, cari F tabelnya. Dan yang ke-14, yang terakhir yaitu membuat tabel ringkasan ANOVA. 2. Langkah-langkah ANOVA dua arah. Pengujian ANOVA dua arah mempunyai beberapa asumsi, diantaranya A. Populasi yang diuji berdistribusi normal. B. Varians atau ragam dan populasi yang diuji sama. C. Sampel tidak berhubungan satu dengan yang lain. Pengujian ANOVA dua arah yaitu pengujian ANOVA yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria. Tujuan dari pengujian ANOVA dua arah ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Contoh kasus ANOVA dua arah tanpa interaksi, terdapat 4 metode diet dan 3 golongan usia peserta program diet. Berikut data rata-rata penurunan berat peserta keempat metode dalam 3 kelompok umur. Penurunan berat badan umur metode 1 20 tahun 5, metode 2 6, metode 3 2, metode 4 3, total baris T1 bintang sama dengan 16. Umur 20 sampai 40 metode 1 2, metode 2 7, metode 3 5, metode 4 3. Total baris T2 kali sama dengan 17. Umur 40 tahun ke atas metode 1 7, metode 2 3, metode 3 4, metode 4 3. Total baris T3 kali sama dengan 17. Total kolom T1 T kali 1 14, T kali 2 16, T kali 3 11, T kali 4 19. Total T kali bintang-bintang sama dengan 50. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa setiap metode memiliki perlakuannya sama, sehingga bisa dikatakan ada hubungan dua arah tapi tidak ada interaksi. Solusi kasus ANOVA dua arah tanpa interaksi. 1. Merumuskan hipotesis. Ada 2, yaitu hipotesis ANOVA kolom dan hipotesis ANOVA baris. Yang kedua, identifikasi modal. Yang ketiga, memeriksa asumsi ANOVA. 4. Menghitung F hitung melalui variabilitas, derajat bebas, dan kuadrat setengah. 5. Perhitungan tabel ANOVA. 6. Menghitung F tabel. Dan 7. Kesimpulan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, ANOVA merupakan bagian dari metode analisis statistika yang tergolong analisis komparatif atau perbandingan lebih dari 2 rata-rata. Yang kedua, uji ANOVA satu arah adalah untuk membandingkan lebih dari 2 rata-rata untuk menguji kemampuan generalisasi. Kemudian yang ketiga, pengujian ANOVA dua arah yaitu pengujian ANOVA yang didasarkan pada pengamatan 2 kriteria untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Sekian, terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Khairul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.